Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini untuk membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai seorang muslim yang hidup di era globalisasi, yaitu tantangan integrasi keilmuan dan keislaman. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizal Triansa dengan NIM 1123015000034, dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yaitu Dr. Rosiin MA. Nah, apa sih itu integrasi keilmuan dan keislaman? Integrasi keilmuan dan keislaman adalah upaya untuk menyatukan antara ilmu pengetahuan yang kita peroleh dari berbagai sumber dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang alam semesta dan kehidupan, serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan untuk kebaikan umat manusia. Integrasi keilmuan dan keislaman tidak berarti mencampurkan kedua hal tersebut, melainkan saling menerima, memberi kontribusi, saling melengkapi, dan tidak dipertentangkan. Salah satu tokoh penting dalam diskusi ini adalah Muhammad Amin Abdullah yang mengusulkan konsep integrasi keilmuan sebagai jaring laba-laba teoantroposentrik integralistik. Konsep ini menekankan pentingnya menghubungkan disiplin ilmu keagamaan dengan ilmu lainnya secara holistik. Abdullah berpendapat bahwa integrasi ini tidak hanya memperluas cakupan pengetahuan, tetapi juga memperdalam pemahaman tentang eksistensi manusia dan makna kehidupan. Mengapa integrasi ini penting? Yang pertama, menghindari konflik. Seringkali muncul pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama. Integrasi dapat membantu kita memahami bahwa keduanya ilmu tersebut tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengintegrasikan ilmu dan iman, kita dapat menemukan solusi yang lebih baik untuk berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Yang ketiga, mewujudkan peradaban yang maju. Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat terbaik yang dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia. Integrasi ilmu dan iman dapat membantu kita mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, integrasi ilmu dan agama merupakan amanat dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa aja sih tantangan kita harus hadapi di era globalisasi ini? Yang pertama, informasi yang melimpah. Terlalu banyak informasi yang beredar, termasuk informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Yang kedua, relativisme. Kecenderungan untuk menganggap semua nilai sama dan tidak ada yang mutlak benar. Yang ketiga, sekularisme. Pemisahan antara agama dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, materialisme. Kecenderungan untuk mengejar materi dan kesenangan duniawi. Yang kelima, perubahan paradigma pendidikan. Transisi dari IAIN menjadi UIN seringkali menimbulkan kebingungan dalam pengembangan kurikulum yang mencerminkan integrasi keilmuan. Apa saja sih contoh konkret pada integrasi keilmuan dan keislaman di era globalisasi saat ini? Yang pertama, itu ada bioteknologi, cloning, rekayasa genetika, dan isu-isu etika lainnya. Yang kedua, kecerdasan buatan, contohnya pada AI. Nah, AI ini dampaknya itu terhadap pekerjaan dan hubungan sosial. Yang ketiga ada media sosial, kayak seperti hoax, ujaran kebencian, dan privasi data. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam integrasi keilmuan dan keislaman, yaitu yang pertama, integrasi keilmuan dapat dilakukan pada tataran ontologis, klasifikasi ilmu, dan metodologis. Yang kedua, integrasi keilmuan penting untuk dilakukan karena dapat mengikis sikap fobia terhadap segala sesuatu
yang berasal dari sumber vertikal. Yang ketiga, integrasi keilmuan dapat menjadi paradigma baru dalam pengembangan keilmuan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN. Kesimpulan pada integrasi keilmuan dan keislaman di era globalisasi adalah integrasi keilmuan dan keislaman di era globalisasi bukanlah hal yang mudah, namun sangat penting untuk menjawab tantangan zaman meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Kita harus tetap optimis dan terus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan iman yang kuat, kita dapat menjadi generasi yang membawa perubahan positif bagi umat manusia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.